Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fatihah Ainun Saputri, NPM 19133100002, dan teman saya Nurul Dwi Astuti, NPM 19133100007. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum pasar modal. Slide yang pertama, kita akan mendefinisikan tentang apa itu pasar modal dan apa itu pasar uang. Yang pertama, pasar modal. Pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memberikan definisi, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian, pasar uang adalah pasar dengan instrumen keuangan jangka pendek, umumnya yang diperjualbelikan berkualitas tinggi. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Pasar uang sering disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek. Perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang adalah perihal jangka waktunya. Pasar uang memperdagangkan surat berharga berjangka waktu pendek, sedangkan pasar modal memperdagangkan surat berharga berjangka selanjutnya, yaitu hukum pasar modal. Definisi hukum pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek, dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Sumber hukum pasar modal yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952, namun telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Secara lengkap, sumber hukum pasar modal ada beberapa. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tadi, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK 010/1995 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK 013/1990 tentang pasar modal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 285/KMK 010/1995. Kemudian ada juga seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1995, selanjutnya yaitu tentang struktur kelembagaan pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal mengenal adanya Self-Regulatory Organization atau SRO, yaitu pemberian kewenangan tertentu kepada lembaga tertentu dalam bidang pasar modal untuk membuat peraturan sendiri terhadap kegiatan usahanya. Dalam tabel di samping terdapat Menteri Keuangan, Departemen Keuangan di paling atas, kemudian di bawahnya ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Kemudian
Di bawahnya lagi ada 3. Yang pertama, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, kemudian bursa efek atau BEI atau IDX, dan yang ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Kemudian di bawahnya lagi ada 5 bagian. Yang pertama, perusahaan efek, itu ada 3. Penjaminan emisi efek atau underwriter, kemudian perantara pedagang efek atau broker atau dealer, kemudian manajer investasi atau investment manager. Kemudian yang kedua, lembaga penunjang, ada biro administrasi efek, dan kemudian kustodian, kemudian wali amanat, dan yang terakhir perusahaan pemeringkat efek. Yang ketiga, profesi penunjang, ada akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum, dan penasihat investasi. Kemudian yang keempat ada investor yang dibagi menjadi investor domestik dan asing. Kemudian yang terakhir ada emiten perusahaan publik. Berikutnya ada otoritas pasar modal. Otoritas pasar modal ini ada Bapepam LK yang diberikan otoritas luas dalam pasar modal yang meliputi fungsinya ada 2, yaitu yang pertama, melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya baik dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, arahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Kemudian yang kedua, fungsinya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Berikutnya ada fasilitator pasar modal. Ada 3, yaitu bursa efek, LKP, dan LPP. Yang pertama ada bursa efek. Yang dimaksud dengan bursa efek menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 4 adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Saat ini di Indonesia ada satu bursa efek yang namanya Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua ada LKP atau kepanjangan dari Lembaga Clearing dan Penjaminan. Yang dimaksud dengan LKP menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1/9 adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Adapun lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Kegiatan clearing pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para anggota bursa efek atas transaksi yang mereka lakukan sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing. Yang terakhir ada LPP yang kepanjangan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang dimaksud dengan LPP menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1/10 adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Adapun lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Berikutnya yaitu tentang perusahaan efek. Di sini ada 3. Yang pertama PEE, kedua PPE, dan ketiga manajer investasi. Sebelumnya, perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi. Adapun perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai perusahaan efek tadi ada 3, sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, PEE atau underwriter atau penjamin emisi efek.
Yang dimaksud dengan PEE dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1/17 adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Adapun wakil penjamin emisi atau WPE adalah orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam melalui ujian kecakapan dalam pasar modal untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek. Menurut Nasaruddin dan kawan-kawan, menyatakan bahwa secara garis besar peran dan fungsi penjamin emisi ada yang pertama, memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka go public. Yang kedua, menjamin efek yang diterbitkan emiten. Yang kedua, melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten. Sedangkan kewajiban PEE yang pertama, mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Yang kedua, perusahaan efek yang bertindak sebagai PEE harus mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. Kemudian, perusahaan efek yang kedua ada PPE atau broker atau dealer atau pialang atau perantara pedagang efek. Yang dimaksud dengan PPE dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1/18 adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Adapun kewajiban PPE yang pertama, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dalam memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual efek, PPE wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, mencantumkan jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Yang keempat, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Yang kelima, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Yang keenam, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Yang ketujuh, memberikan saran kepada para pemodal. Kemudian yang ketiga ada manajer investasi. Yang dimaksud dengan manajer investasi dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1/11 adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu lembaga penunjang. Ada 4 lembaga penunjang. Yang pertama, Biro Administrasi Efek atau BAE. Yang dimaksud dengan BAE dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 3 adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kemudian yang kedua ada kustodian. Yang dimaksud dengan kustodian dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1/8 adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk dividen, bunga, dan hak-hak lain yang menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kemudian yang ketiga ada wali amanat. Yang dimaksud dengan wali amanat dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1/30 adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
Kemudian yang terakhir ada perusahaan pemeringkat efek. Kegiatan perusahaan pemeringkat efek menurut penjelasan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 adalah kegiatan membuat penilaian mengenai kualitas suatu efek dalam bentuk kode atau simbol yang dibakukan. Slide berikutnya ada profesi penunjang pasar modal. Ada 5. Yang pertama, akuntan. Akuntan adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan RI dan terdaftar di Bapepam LK. Yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam. Yang ketiga, penilai. Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Bapepam LK. Keempat, notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Bapepam LK. Yang kelima, penasehat investasi. Penasehat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu, ia harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis efek, yang termasuk kegiatan penasihat investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Selanjutnya adalah investor atau pemodal. Investor adalah pihak terpenting dalam kegiatan pasar modal. Dapat dikatakan bahwa salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor ada 2. Yang pertama, investor domestik atau pemodal dalam negeri. Yang dimaksud dengan pemodal dalam negeri dalam keputusan Menteri Keuangan RI nomor 179 garing KMK 010 adalah perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Kehadiran investor domestik sangatlah diharapkan karena hanya dengan investor domestik yang kuat akan mendukung pasar modal yang stabil dan tidak mudah dipermainkan oleh pihak tertentu, seperti investor yang dengan mudah memindahkan investasinya. Kemudian yang kedua ada investor asing. Yang dimaksud dengan investor asing adalah perorangan warga negara asing atau badan berikutnya asing. Adalah emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana tersebut dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Emiten menganut prinsip keterbukaan. Dalam menjalankan aktivitasnya di pasar modal, emiten wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap keterbukaan pada saat emiten melakukan penawaran umum. Yang kedua, tahap keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Yang ketiga, tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada Bapepam LK dan bursa efek. Tujuan daripada adanya prinsip keterbukaan ini yaitu untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar modal, menciptakan pasar modal yang efisien, dan memberikan perlindungan kepada investor. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fatihah Nusa Putri, yaitu mengenai perusahaan publik. Perusahaan publik itu sendiri merupakan
perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah, atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, perusahaan publik ini dapat menjadi emiten pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan penawaran umum dinyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh Bapepam. Tapi, sebagai perusahaan publik, tidak melalui penawaran umum diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran baik emiten maupun perusahaan publik. Keduanya tergolong dalam pengertian perusahaan terbuka atau TBK. Lalu, yang berikutnya yaitu adalah mengenai reksadana. Nah, reksadana itu sendiri merupakan wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekelompok investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, dana itu kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang, maupun efek atau sekuritas lainnya. Adapun bentuk reksadana itu dapat berupa perseroan maupun kontrak investasi kolektif atau KIK. Untuk perseroan sendiri itu merupakan emiten yang kegiatan usahanya itu menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Untuk KIK sendiri atau kontrak investasi kolektif yaitu merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dana. Manajer investasi diberikan wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, sedangkan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk KIK ini itu menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah mengenai penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO. Nah, untuk penawaran umum itu sendiri merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. Penawaran umum atau dikenal dengan istilah go public biasanya diartikan sebagai penjualan pertama saham umum oleh sebuah perusahaan kepada investor umum. Perusahaan tersebut hanya akan menerbitkan saham-saham pertama. Emiten akan melibatkan PEE atau underwriter untuk menjamin penawaran tersebut dan profesi penunjang pasar modal seperti konsultan hukum, akuntan, notaris, dan penilai untuk membantu membuat prospektus. Penawaran umum dalam praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdana atau primary market yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya investor atau pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder atau bursa. Harga penawaran efek atau offering price pada pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dengan PEE, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dalam peraturan Bapepam nomor 9/A8. Manfaat penawaran umum bagi perusahaan yang menerbitkan efek atau emiten, yaitu manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan modal dan keuntungan perusahaan. Yang kedua,
catatan lebih tertib dan baik. Yang ketiga, memungkinkan untuk diversifikasi usaha. Yang keempat, mempermudah usaha pembelian perusahaan lain. Yang kelima, masyarakat dapat mengetahui nilai perusahaan. Yang keenam yaitu memberikan likuiditas para pemegang saham. Lalu untuk tahapan penawaran umum yaitu adalah yang pertama, tahap persiapan. Nah, tahap persiapan itu merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Untuk hal yang dipersiapkan yaitu pertama, melakukan kajian yang mendalam terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain, dan rencana penghimpunan dana. Yang kedua yaitu adalah menyusun rencana penawaran umum. Lalu yang ketiga, melaksanakan rapat umum pemegang saham atau RUPS terlebih dahulu untuk meminta persetujuan para pemegang saham atas rencana penawaran umum. Lalu yang keempat yaitu adalah setelah mendapat persetujuan RUPS tadi, emiten selanjutnya melakukan penunjukan PHE atau underwriter serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal lainnya. Lalu yang kedua yaitu adalah tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Dengan dilengkapi oleh dokumen-dokumen pendukung, calon emiten dalam tahap ini menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam LK. Hingga Bapepam LK ini menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Pada tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam LK. Prospektus ringkas itu merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan minimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Demikian, prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi yang terkait dengan perusahaan dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti neraca, rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, dan untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan. Pada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris, dan akuntan publik, serta appraisal akan sering bolak-balik ke Bapepam LK. Itu dikarenakan seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal tersebut termasuk appraisal dan penjamin emisi mulai diperiksa secara terperinci satu persatu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran itu diseleksi berlangsung apabila penjamin emisi ini memperkirakan harga jual sahamnya sebesar 6.000 per saham. Dokumen pendukung mengenai hal itu harus ada, jelas dan transparan. Lalu yang ketiga yaitu adalah tahapan penjualan saham atau emisi. Pada tahap ini merupakan tahap utama karena pada saat inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk oleh bursa. Contohnya yaitu apabila saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta lembar, sedangkan minat investor berjumlah 150 juta lembar saham, maka jika investor itu tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan di bursa efek. Lalu tahap yang keempat yaitu tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan di pasar perdana, saham tersebut selanjutnya dicatatkan di bursa efek. Yang perlu diperhatikan pada tahap pencatatan saham ini adalah apakah perusahaan
yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BI. Apabila memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Untuk papan pencatatan itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama papan utama atau main board, dan yang kedua adalah papan pengembangan atau development board. Slide selanjutnya yaitu adalah mengenai konsekuensi penawaran umum dan mekanisme perdagangan saham. Yang pertama yaitu adalah mengenai konsekuensi penawaran umum. Di samping memberikan banyak manfaat bagi emiten, penawaran umum juga menimbulkan beberapa konsekuensi bagi emiten. Di antaranya yaitu adalah kewajiban untuk melakukan keterbukaan atau full disclosure. Lalu yang kedua adalah keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal. Lalu yang ketiga adalah menepati dan memenuhi hak pemegang saham. Lalu yang keempat yaitu adalah menyampaikan laporan. Nah, untuk menyampaikan laporan itu sendiri itu terdapat 3 laporan. Yang pertama, laporan berkala atau continuous disclosure yang terdiri dari laporan keuangan dan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum, yang mana laporan itu disampaikan setiap 3 bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu yang kedua yaitu adalah laporan berkala lainnya, yaitu terdiri dari laporan tahunan dan laporan bulanan tentang aktivitas eksplorasi bagi emiten pertambangan, dan laporan registrasi pemegang saham. Lalu untuk laporan yang ketiga yaitu adalah laporan incidental atau timely disclosure. Laporan ini menyampaikan kejadian penting dan relevan yang harus dilaporkan secara tepat waktu. Misalnya, emiten wajib menyampaikan sesegera mungkin kepada bursa informasi mengenai setiap kejadian, informasi, atau fakta material yang berkaitan dengan emiten atau anak perusahaan yang dapat mempengaruhi harga efek dan keputusan investasi pemodal setelah terjadinya kejadian tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah jika terdapat berita yang berkaitan dengan emiten yang dimuat di media cetak peredaran nasional yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal saat berita tersebut belum pernah disampaikan kepada bursa sebelumnya atau sudah pernah dilaporkan tetapi belum lengkap, maka emiten wajib sesegera mungkin menyampaikan penjelasan kepada bursa. Kemudian untuk mekanisme perdagangan saham yaitu dimulai dari menjadi nasabah di perusahaan efek. Nah, pada tahap ini seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, investor dapat melakukan transaksi. Lalu proses yang kedua yaitu adalah order dari nasabah. Kegiatan jual beli saham itu diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung saat investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon atau sarana komunikasi lainnya. Setelah itu, diteruskan ke floor trader. Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut dengan floor trader. Lalu selanjutnya yang keempat adalah memasukkan order ke CATS. Folder trader akan memasukkan atau mengentry semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputer CATS. Di lantai bursa terdapat ratusan terminal CATS yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Seluruh
Order yang masuk ke sistem CATS dapat dipantau baik oleh floor trader, petugas di kantor broker maupun investor. Nah, pada tahap ini terdapat komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan oleh investor baik untuk membeli maupun menjual. Lalu setelah itu tahap selanjutnya adalah transaksi terjadi atau matched. Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem CATS bertemu dengan harga yang sesuai dengan yang tercatat di sistem CATS sebagai transaksi yang telah terjadi. Dalam artian, sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini pula, pihak floor trade atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah mengenai penyelesaian transaksi atau settlement. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah siklus transaksi. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya. Hal itu dikarenakan pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti clearing, pemindah bukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak investor terpenuhi seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sedangkan investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Di BI atau Bursa Efek Indonesia, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya apabila melakukan transaksi hari ini, hak investor akan dipenuhi 3 hari bursa berikutnya atau dikenal dengan istilah T+3. Kemudian slide selanjutnya yaitu adalah mengenai instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal itu meliputi instrumen utang atau surat berharga yang bersifat utang atau debt instrumen. Lalu yang kedua yaitu adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan atau equity instrumen. Yang ketiga ada reksadana atau mutual fund. Lalu yang keempat instrumen derivatif atau derivatif instrumen, dan yang kelima adalah instrumen lainnya. Nah, dalam instrumen utang itu dibagi berdasarkan klausula pengalihan, berdasarkan jaminan, berdasarkan cara penetapan dan cara pembayaran, berdasarkan nilai pelunasan, dan berdasarkan konvertibilitas. Sedangkan pada instrumen penyertaan itu dibedakan menjadi berdasarkan klausula pengalihan dan berdasarkan hak tagih. Slide selanjutnya yaitu adalah mengenai perbedaan saham dan obligasi. Nah, pada saham itu bagian penyertaan dalam modal dasar suatu PT, pemegang saham adalah emiten pemilik perusahaan. Sedangkan pada obligasi, bukti pengakuan utang atau pinjaman utang dari masyarakat atau publik, pemegang obligasinya adalah kreditur. Lalu yang kedua adalah pada saham penanaman dana tidak terbatas. Sedangkan pada obligasi terbatas waktunya, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu yang ketiga, pada saham, dividen ditambah dengan kemungkinan capital gain atau capital loss. Sedangkan pada obligasi, bunganya tetap atau suku bunga tahunan. Yang keempat, pada saham resiko relatif besar, sedangkan pada obligasi resikonya relatif lebih kecil. Lalu, yang kelima, pada saham, hak suara dalam RUPS turut menentukan kebijakan perusahaan, sedangkan pada obligasi, hak pemegang obligasi dalam RUPS terbatas pada lahan pinjaman saja. Yang keenam yaitu dalam saham, dalam hal likuidasi, pemegang saham mempunyai klaim terakhir terhadap aset perusahaan, sedangkan pada obligasi, dalam hal likuidasi, pemegang obligasi mempunyai klaim untuk didahulukan dari pemegang saham atau senior klaim. Yang terakhir yaitu pada saham, dasar perikatan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, sedangkan dalam obligasi, dasar perikatan ditentukan dalam perjanjian perwali amatan atau trust arrangement. Slide selanjutnya yaitu adalah mengenai aksi korporasi atau corporate action.
yang merupakan istilah di pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat yang berpengaruh terhadap kepentingan saham. Bentuk-bentuk aksi korporasi itu ada pembagian dividen baik tunai maupun saham, yang kedua pemecahan saham atau stock split, yang ketiga penyatuan saham atau reverse split, lalu yang keempat saham bonus, kelima penawaran umum terbatas, yang keenam pembelian kembali saham, yang ketujuh merger, akuisisi, dan spin-off, yang kedelapan additional listing seperti private placement, konversi saham baik dari waran, right maupun obligasi. Alasan korporasi itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama karena harga saham, yang kedua jumlah saham beredar, yang ketiga dividen, yang keempat dana tambahan, yang kelima perubahan permodalan perusahaan, yang keenam perubahan komposisi kepemilikan dan dilusi saham. Pada harga saham, aksi korporasi dapat berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham di pasar saat harga saham merupakan perhatian utama bagi pemegang saham. Lalu pada jumlah saham beredar, jumlahnya bisa berubah-ubah, bisa bertambah atau bisa berkurang secara signifikan di pasar. Dan itu berpengaruh terhadap kinerja saham atau likuiditas perdagangan saham. Pada dividen, bagi pemegang saham atau lebih lagi bagi pemegang saham dengan horizon waktu jangka panjang atau investor intuisi, maka suatu aksi korporasi yang dilakukan emiten, misalnya merger atau peningkatan modal, dapat berakibat pada meningkatnya kinerja perusahaan yang berujung pada peningkatan profitabilitas yang berarti peluang yang lebih besar. Pada dana tambahan, pemegang saham tidak selalu memiliki dana tambahan untuk turut serta dalam sebuah right issue. Right issue itu sendiri merupakan hak yang diperoleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham suatu perusahaan yang telah go public untuk menerima terlebih dahulu apabila emiten tersebut mengeluarkan saham-saham lagi. Ketentuan penting dalam right issue adalah hak tersebut diberikan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penawaran dilakukan, dan jumlah yang berhak diambil setiap pemegang saham seimbang dengan jumlah saham yang dimilikinya secara proporsional. Lalu pada perubahan permodalan perusahaan, aksi korporasi yang menyangkut perubahan saham dapat berakibat pada perubahan sisi modal sendiri. Yang terakhir, pada perubahan komposisi kepemilikan dan dilusi saham, itu dapat mengakibatkan berubahnya komposisi pemegang saham serta dapat berakibat menurunkan persentase kepemilikan atau dilusi saham. Misalnya, jika pemegang saham atau investor tidak mengambil bagian dari dalam right issue. Berikutnya mengenai kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar modal adalah segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal, baik pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pasar modal maupun peraturan lain yang ada kaitannya dengan kegiatan di pasar modal. Kejahatan pasar modal atau lebih sering disebut dengan capital market crime dalam pelanggaran yang terjadi di pasar modal dapat diasumsikan dengan beberapa alasan, yaitu karena kesalahan para pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas, dan profesionalisme peraturan. Tindak-tindak pidana di pasar modal itu ada seperti penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, lalu informasi menyesatkan, penawaran umum tanpa melalui otoritas pasar modal, lembaga profesi pasar modal melakukan tanpa izin. Tindak pidana di pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu tindak pidana yang terjadi mengakibatkan hilangnya jumlah efek, jumlah korban yang cukup banyak, dan beragamnya jumlah korban yang banyak akan meruntuhkan kepercayaan terhadap keberadaan pasar modal itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kecurangan atau penipuan.
Di pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal disebutkan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan cara apapun. Yang kedua, turut serta mengelabui pihak lain. Dan yang ketiga, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efeknya. Lalu yang ketiga yaitu adalah manipulasi pasar. Manipulasi pasar yaitu sebuah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar, sehingga membuat gambaran yang semu, salah, menyesatkan mengenai harga atau pasar untuk sekuritas, komoditas, atau nilai tukar. Undang-Undang Pasar Modal melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, yaitu melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan, lalu melakukan penawaran jual beli efek pada harga tertentu saat pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Lalu yang ketiga adalah perdagangan orang dalam. Diatur sebagaimana yang telah disebutkan, dilarang melakukan tindakan yang pertama, melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten. Lalu yang kedua, melakukan pembelian atau penjualan atas efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Yang ketiga, mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Yang keempat, memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Orang dalam yang dimaksud itu yang pertama adalah komisaris, direktur atau pegawai emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Lalu yang ketiga, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya berhubungan dengan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik yang memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam atau pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam yang pertama sama yang kedua tadi. Yang selanjutnya yaitu adalah pelanggaran di pasar modal. Pelanggaran di pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran yang bersifat administrasi dan pelanggaran yang bersifat teknis. Pelanggaran yang bersifat administrasi itu berkaitan dengan laporan atau dokumen kepada Bapepam atau masyarakat. Laporan tersebut baik berkala maupun insidental yang berisi fakta material yang sangat penting dan relevan mengenai peristiwa yang ada dapat mengakibatkan berpengaruhnya harga atau segala bentuk informasi manapun fakta yang dapat mempengaruhi pihak investor atau pihak lain yang ada hubungannya dengan pasar modal. Sedangkan pelanggaran yang bersifat teknis itu mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan bentuk perizinan, persetujuan, dan pendaftaran ke Bapepam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.